Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu kembali dengan Bapak Mahmud Yunus. Kali ini kita akan membahas fungsi dan jenis-jenis fungsi. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah menonton video pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu membedakan fungsi dan bukan fungsi, dan jenis-jenis fungsi dari sebuah fungsi. Adapun definisi fungsi, fungsi atau istilah lain adalah pemetaan, merupakan relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B dengan aturan setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu ke himpunan B. Semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut dengan domain. Sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain. Fungsi dan bukan fungsi. Perhatikan ada 3 relasi ini, ada relasi F, G, dan H seperti pada gambar di sebelah ini. Relasi F ini merupakan fungsi. Mengapa? Karena setiap anggota A dihubungkan tepat satu dengan anggota B. Jadi A pasangkan dengan angka 1, B pasangkan dengan angka 1, C dipasangkan dengan angka 3. Sedangkan relasi G itu bukan fungsi. Mengapa? Karena anggota A ini tidak tepat satu. Nah, ini A dipasangkan dengan 1, A dipasangkan dengan 2, atau ada anggota A yang selingkuh, yang double itu ya. Sekarang kalau kita lihat relasi H ini juga bukan fungsi, karena ada himpunan, ada anggota himpunan A yang tidak punya pasangan alias jomblo. Jadi fungsi F ini yang merupakan fungsi di mana domain atau daerah asal adalah A, B, C, sedangkan kodomain dari fungsi F adalah 1, 2, 3. Sedangkan ring atau daerah hasil dari fungsi F adalah 1, 3. 1 dan 3 saja adalah ringnya, sedangkan kodomainnya 1, 2, 3. Jenis-jenis fungsi. Fungsi surjektif atau disebut juga fungsi onto atau disebut juga fungsi kepada. Contoh, ada himpunan A dan himpunan B, ada fungsi F. Himpunan A itu 1, 2, 3, 4, 1 dipasangkan A, 2 dipasangkan B, 3 dipasangkan C, 4 dipasangkan C. Ring atau daerah hasil dari fungsi F itu adalah A, B, C. Sedangkan kodomainnya himpunan B itu juga A, B, C. Kalau dilihat dari diagram panah ini, daerah hasil atau ringnya sama dengan kodomainnya. Jika daerah hasil sama dengan kodomainnya, maka itu bisa disebut fungsi surjektif atau fungsi onto atau fungsi kepada. Fungsi into atau fungsi ke dalam. Coba perhatikan ada fungsi G di sini. 1,
dipasangkan dengan A, 2 dipasangkan dengan A, 3 dipasangkan dengan B, 4 dipasangkan dengan B. Ada C yang jomblo, yang C itu. Kalau dilihat dari situ, ring daerah hasil dari fungsi G-nya adalah A dan B. Sedangkan daerah kawan atau kodomennya adalah A, B, C. Maka bisa dikatakan daerah hasil atau ringnya merupakan bagian dari kodomennya. Jika ada fungsi di mana daerah hasil atau ringnya merupakan bagian dari kodomennya, maka bisa disebut fungsi into atau fungsi ke dalam. Berikutnya, fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Lalu dilihat, ada fungsi F ini, 1 dipasangkan dengan A, 2 dipasangkan B, 3 dipasangkan C. Lihat, F1 nilainya A, F2 B, F3 C. Jika setiap anggota dalam himpunan A yang berbeda mempunyai peta atau bayangan yang berbeda pula di himpunan B, maka bisa disebut fungsi satu-satu atau fungsi injektif. Ya, sekarang fungsi yang bukan satu-satu atau bukan fungsi injektif. Ya, ada fungsi G, 1 dipasangkan dengan A, 2 dipasangkan dengan B, 3 dipasangkan dengan B, G1A, G2B, G3B. Perhatikan bahwa 2 tidak sama dengan 3, tetapi G2 hasil dari G2 sama dengan G3, yaitu B. Kalau ada hal yang seperti ini, itu bukan fungsi satu-satu. Nah, ini B ini punya prapeta 2, yaitu 2 dan 3. B prapetanya 2 dan 3, ini bukan fungsi satu-satu. Oke. Selanjutnya, fungsi bijektif atau fungsi korespondensi satu-satu. Kalau dilihat dari tadi ada fungsi F, 01, 1B, 2B. Perhatikan bahwa fungsi F adalah fungsi surjektif. Fungsi surjektif tadi adalah ringnya sama dengan kodomennya. Dilihat ringnya ABC, kodomennya juga ABC. Dan juga fungsi injektif. Fungsinya satu-satu. Tidak ada di kiri, di anggota himpunan A tidak ada yang selingkuh. Di anggota himpunan B juga tidak ada selingkuh. Itu fungsi injektif. Jadi kalau ada fungsi yang surjektif dan injektif, itu disebut fungsi korespondensi satu-satu atau bijektif. Nah, fungsi yang bukan bijektif, perhatikan ada fungsi A dari B, 0 dipasangkan dengan A, 1 dipasangkan dengan B, 2 dipasangkan dengan C, sedangkan D tidak punya prapeta di sini, alias jomblo juga di B ini. Itu bukan fungsi bijektif. Kalau dilihat ini G0A, G1B,
G2C, perhatikan bahwa D anggota B tetapi tidak ada prapeta di A. Ini fungsinya memang fungsi satu-satu, di sini tidak ada yang selingkuh, di sini juga tidak ada yang selingkuh. Tetapi di sini ada yang jomblo, maka ini bukan dikatakan fungsi bijektif. Tapi bisa dikatakan fungsi satu-satu dan into tadi. Fungsi satu-satu dan into boleh dikatakan. Fungsi satu-satu dan into. Saatnya latihan soal, tetap semangat. Ini nomor 1 itu untuk siswa yang absennya ganjil. Untuk nomor 2 untuk siswa yang nomor absennya genap. Silakan dikerjakan, ini siswa bisa berbeda-beda karena ini berilah contoh, misalnya contoh siswa A dengan siswa B walaupun absennya ganjil bisa berbeda. Demikian juga di genap. Oke, tetap semangat. Ini ada pesan dari Pak Yunus. Berlakulah jujur, sebab dengan kejujuran itu engkau akan menjadi berani. Jadi orang yang berani itu biasanya tidak jujur, ada yang disembunyikan ketidakjujuran. Terima kasih.